Hari ini kita akan memasuki dasar-dasar Stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi tenang, stabil, dan bijaksana. Di tengah kekacauan hidup, Stoikisme bukan teori rumit. Ia adalah seni hidup, dan seni itu dimulai dengan memahami diri sendiri. Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari bagaimana kita merespons dunia itu. Inti dari Stoikisme adalah membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksi kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang, masa lalu, maupun hasil akhir dari usaha kita. Ketika kita berhenti mengejar hal yang tidak bisa dikendalikan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Untuk menjadi stoik, langkah pertama adalah menyadari pikiran kita. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Mereka hanya bereaksi. Mulailah dengan latihan sederhana. Setiap hari, diam selama beberapa menit. Perhatikan pikiran yang lewat. Jangan menghakimi. Cukup amati. Dengan latihan ini, kita mulai memahami diri. Itulah dasar Stoikisme. Filosofi ini sederhana, namun sangat kuat. Jika kamu memahami bagian ini, kamu sudah menapaki langkah pertama menuju ketenangan hidup yang sejati. Di video ini, kita membahas salah satu aspek paling penting dalam Stoikisme, mengelola emosi. Stoikisme bukan tentang mematikan emosi. Stoikisme adalah tentang mengendalikan reaksi kita, sehingga emosi tidak menguasai hidup kita. Manusia pasti merasa marah, sedih, takut, dan kecewa. Stoikisme tidak melarang itu. Yang stoik tekankan adalah bagaimana kita merespons emosi tersebut. Kita tidak harus menjadi budak dari pikiran negatif. Saat marah atau cemas, jangan langsung bereaksi. Beri jarak beberapa detik, ambil napas. Sadari apa yang kamu rasakan. Lalu tanjakan apakah ini berada dalam kendaliku. Teknik sederhana ini sangat kuat. Banyak keputusan buruk terjadi karena kita bereaksi terlalu cepat. Praktik penting dalam Stoikisme adalah membayangkan kemungkinan buruk, bukan untuk menakuti diri, tetapi untuk menyiapkan diri. Jika kita membayangkan kegagalan, konflik, atau kehilangan, kita menjadi lebih siap. Dan ketika hal itu tidak terjadi, kita merasa lebih bersyukur. Marcus Aurelius mengajarkan, orang yang membuat kita marah sebenarnya sedang melakukan apa yang mungkin juga kita lakukan jika berada di posisi mereka. Jadi sebelum marah, ubahlah persepsi. Tanyakan, apakah mereka sengaja ingin menyakitiku, atau mereka hanya mengikuti ketidaktahuannya? Dengan berpikir seperti ini, kemarahan melemah. Ketangguhan bukan muncul dari ceramah, melainkan dari latihan kecil setiap hari. Melatih diri dengan mandi air dingin, berjalan tanpa distraksi, atau menahan diri dari dorongan impuls, membantu kita menjadi lebih kuat terhadap stres. Emosi bukan musuh. Emosi adalah informasi. Dengan Stoikisme, kita belajar menafsirkan informasi itu, bukan diperbudak olehnya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan keutamaan. Pada video ini, kita membahas 4 keutamaan besar Stoik: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan berarti mampu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Banyak orang menderita bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal kecil yang mereka anggap penting, padahal tidak. Latihlah diri untuk bertanya,
Apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Keberanian bukan hilangnya rasa takut. Keberanian adalah tetap bertindak meskipun takut. Dalam hidup, kita tidak bisa menunggu rasa takut hilang. Kita harus bergerak bersamanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan, bukan lari darinya. Keadilan dalam stoikisme berarti bersikap baik, jujur, dan adil terhadap sesama. Stoik percaya bahwa kita adalah bagian dari satu komunitas besar. Apa yang kita lakukan mempengaruhi orang lain, bahkan jika kita tidak sadar. Inilah keutamaan yang paling sulit. Kita punya banyak keinginan, banyak impuls, banyak godaan. Stoik menekankan bahwa seseorang tidak bisa bebas jika ia masih diperbudak oleh keinginannya sendiri. Pengendalian diri kecil sehari-hari membangun karakter yang besar. Keutamaan bukan teori moral. Keutamaan adalah fondasi dari hidup yang damai dan kokoh. Jika kamu hidup dengan 4 nilai ini, hidupmu akan berubah. Stoikisme dalam kehidupan modern, teknologi, pekerjaan, media sosial, dan hubungan sosial adalah tantangan baru yang bisa kita hadapi dengan prinsip stoik. Media sosial sering membuat kita lupa siapa diri kita. Kita membandingkan diri, mengejar validasi, dan takut terhadap komentar negatif. Stoikisme mengingatkan, nilai diri tidak ditentukan oleh opini orang lain. Fokuslah pada tindakan, bukan perhatian. Di dunia kerja, tekanan adalah hal biasa. Cara stoik menghadapi tekanan adalah dengan memprioritaskan proses, bukan hasil. Kita mengendalikan usaha, tetapi kita tidak mengendalikan hasilnya. Dengan pola pikir ini, stres menurun, produktivitas meningkat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus melihat orang lain sebagai individu yang sedang berjuang dalam pertempurannya sendiri. Dengan perspektif ini, kita menjadi lebih sabar, lebih memahami, dan tidak mudah tersinggung. Pagi hari, tentukan niat dan sikap mental. Siang hari, sadari emosi dan jaga ketenangan. Malam hari, evaluasi diri dengan jujur tanpa menyalahkan. Rutinitas sederhana ini cukup untuk mengubah hidup. Tarik napas perlahan dan tenanglah sejenak, karena hari ini kamu akan memasuki sebuah perjalanan panjang, perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Di dunia yang berisik, penuh tuntutan, penuh ekspektasi, penuh ketakutan, dan penuh gangguan, begitu mudah untuk melupakan siapa diri kita sebenarnya. Kita sibuk mengejar hal-hal yang tidak pernah menjanjikan kedamaian. Kita sibuk berlari mengejar penilaian orang lain. Kita sibuk memikirkan masa depan yang tidak bisa kita lihat dan memikul masa lalu yang seharusnya sudah lama kita lepas. Di sini, dalam video ini, kamu belajar sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lembut tapi kuat, sesuatu yang sederhana tapi mengubah hidup. Filosofi yang tidak hanya berbicara tentang ketenangan, tapi berbicara tentang keberanian, tentang kebijaksanaan, tentang mengendalikan dirimu ketika dunia mencoba memerintahmu. Hari ini, kamu akan belajar bukan hanya teori, tapi cara hidup, cara memandang dunia, cara menghadapi rasa sakit, kehilangan, kegagalan, kritik, dan ketidakpastian. Dengan kepala tegak dan hati yang kokoh, ada satu kalimat stoikisme yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Fokus pada apa yang bisa kau kendalikan, lepaskan yang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi di balik kesederhanaannya ada kebenaran yang sangat dalam. Karena sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari perlawanan kita terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita marah karena orang lain tidak seperti keinginan kita. Kita sedih karena masa lalu tidak berubah seperti harapan kita. Kita cemas karena masa depan tidak berjalan
seperti rencana kita. Kita frustrasi karena hasil akhir tidak mengikuti usaha kita. Tapi stoikisme mengajarkan kau tidak memiliki kendali atas dunia. Yang kau miliki hanya dirimu sendiri. Ketika kau benar-benar memahami ini, benar-benar meresapinya, kau akan menemukan sebuah pintu menuju ketenangan. Bukan ketenangan palsu, bukan ketenangan yang datang dari meditasi 5 menit, tapi ketenangan yang lahir dari kebenaran tentang realitas. Pernahkah kamu memikirkan sesuatu yang sudah lewat berulang kali, hingga lukanya terbuka lagi? Pernahkah kamu berharap orang tertentu berubah, sambil tahu bahwa itu tidak mungkin? Pernahkah kamu ingin hari ini berbeda, padahal kamu tidak bisa mengulang waktu? Disinilah seni melepaskan bekerja. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan juga bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti menginvestasikan energi pada hal yang tidak bisa kau ubah. Energi yang bisa kamu gunakan untuk membangun hidupmu. Energi yang bisa kamu gunakan untuk ketenangan. Energi yang bisa kamu gunakan untuk tumbuh. Bayangkan sebuah tangan yang menggenggam dengan erat. Genggaman itu sakit, menyiksa, tapi kita tidak sadar bahwa penderitaan itu berasal dari genggaman kita, bukan dari benda yang kita genggam. Stoikisme mengajarkan kita membuka genggaman itu perlahan, tidak perlu memaksa, tapi pasti. Stoikisme tidak berkata bahwa hidup itu mudah. Stoikisme tidak berkata bahwa hidup itu indah. Stoikisme tidak berkata bahwa kamu harus selalu positif. Stoikisme berkata, lihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kau inginkan. Ini sulit karena kita semua ingin kenyataan mengikuti keinginan kita. Tapi kenyataan tidak pernah tunduk pada manusia. Jadi, stoikisme memberi kita keberanian untuk menghadapi dunia apa adanya. Untuk mengatakan pada diri sendiri, aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menghadapinya. Disitulah letak kekuatan sejati seorang stoik. Di pilihan, tidak di keadaan. Rasa sakit bukan musuh, tapi guru. Hidup pasti memberikan rasa sakit. Tidak ada manusia yang terhindar dari itu. Kehilangan, penolakan, kegagalan, kesalahan, kekecewaan, semua itu adalah bagian dari hidup, bukan gangguan hidup. Seorang stoik melihat rasa sakit sebagai guru. Marcus Aurelius berkata, apa yang menghalangimu menjadi jalannya. Artinya, rasa sakit bukan penghambat. Rasa sakit adalah pintu pertumbuhan. Kamu tidak pernah menjadi kuat dari kenyamanan. Kamu menjadi kuat dari ujian. Kamu menjadi bijak dari luka. Kamu menjadi dewasa dari kesalahan. Lihatlah rasa sakitmu. Tarik napas dan katakan, aku tidak lari. Aku belajar. Stoikisme mengajarkan satu keterampilan penting, mengamati pikiran tanpa mempercayainya. Pikiran kita sering tidak akurat, pikiran kita sering dramatis, pikiran kita sering menciptakan cerita yang belum tentu benar. Ketika kamu belajar memisahkan dirimu dari pikiranmu, kamu menjadi bebas. Kamu mulai melihat, ini hanya pikiran, ini bukan fakta. Dari sana, kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh ketakutan, kecemasan, atau amarah. Sekarang, mari masuk ke salah satu perang terbesar yang dialami manusia modern. Perang melawan penilaian orang lain. Kita sering merasa bahwa hidup kita terjebak di bawah sorotan yang tak terlihat, seolah ada mata-mata yang selalu mengawasi, menghakimi, dan menilai setiap gerakan kecil kita. Padahal, kenyataannya tidak ada yang memikirkan kita.
sebanyak kita memikirkan apa yang mereka pikirkan. Ini fakta keras, tapi membebaskan. Bayangkan ini. Kamu sedang berjalan di tempat umum. Kamu merasa setiap langkahmu dikomentari orang. Apakah aku terlihat aneh? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah mereka akan menertawakanku? Namun Stoik berkata, manusia tidak menderita karena pandangan orang lain. Manusia menderita karena bayangan pikirannya sendiri. Orang lain sibuk dengan hidup mereka, dengan masalah mereka, dengan kegelisahan mereka. Mereka mungkin menatapmu, tapi hanya sesaat. Setelah itu, mereka kembali ke dunia yang kacau dalam kepala mereka masing-masing. Jadi, mengapa kita menanggung beban yang bahkan tidak pernah benar-benar ada? Ingat prinsip Stoik. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Penilaian orang lain adalah hal yang di luar kendali. Kita tidak bisa menentukan apa yang mereka pikirkan, tidak bisa menentukan apa yang mereka katakan, tidak bisa mengontrol apakah mereka suka atau tidak suka. Yang bisa kita kendalikan hanyalah tindakan kita, niat kita, karakter kita, respon kita. Stoik mengajarkan, jika sesuatu di luar kendali, biarkan ia berjalan tanpa membuat hati gelisah. Setiap kali kamu mulai takut dinilai orang, ingatkan diri. Apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Lepaskan. Sebagian ketakutan kita terhadap penilaian berasal dari ego, dari keinginan untuk merasa diterima, ingin terlihat baik, ingin dianggap sempurna. Tetapi ego seperti api yang tak pernah puas. Ia meminta kita untuk menjadi versi ideal yang hanya ada di kepala orang lain, bukan versi terbaik dari diri sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan, ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli tentang apa yang tidak penting, dan penilaian orang lain adalah salah satu hal yang paling tidak penting dalam hidup. Ketika kamu berhenti takut dinilai, kamu menjadi bebas. Bebas untuk mencoba, bebas untuk gagal, bebas untuk memulai lagi, bebas untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu mulai berani melangkah, kamu mulai berani mengambil resiko, kamu mulai berani mengisi hidupmu dengan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang dilakukan demi kesan. Orang-orang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah dikritik, tetapi mereka yang berjalan maju meski dikritik. Bayangkan dirimu dari jauh, dari ketinggian rumah, kota, negara, sampai bumi yang luas. Kamu kecil, masalahmu lebih kecil, dan opini orang lain bahkan lebih kecil lagi. Jika aku melakukan ini dan orang lain menilai, apa hal terburuk yang mungkin terjadi? Sebagian besar waktu, jawabannya tidak signifikan. Apakah opini mereka ini masih penting 5 tahun dari sekarang? Jawabannya hampir selalu tidak. Keberanian adalah kebiasaan, bukan keajaiban. Keberanian tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun hari demi hari, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah pada ketakutan penilaian, kamu memperkuat dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk bergerak, meski ragu, kamu sedang membangun kebebasan. Dan lambat laun, kamu akan menjadi seseorang yang tidak lagi tergantung pada validasi siapapun. Kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Jadi, mulai hari ini, berhenti memberi kekuatan kepada opini yang tidak penting. Berhenti bersembunyi, berhenti mencoba menyenangkan semua orang, karena kamu tidak sedang hidup sebagai salinan dari ekspektasi orang lain. Kamu sedang hidup sebagai dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Seringkali penderitaan datang bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari penilaian kita tentang apa yang terjadi. Stoikisme mengajak kita mengamati pikiran seperti penonton. Sebelum bereaksi, tanyakan, apa
apakah ini fakta atau hanya interpretasiku? Ketenangan lahir dari kejernihan berpikir. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.